Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Ida Gustiawati, mahasiswa program Profesi Nurse Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang stroke, di mana untuk stroke itu sendiri merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Secara sederhana, stroke didefinisikan sebagai penyakit atau akibat terhentinya suplai darah ke otak karena terjadinya sumbatan atau perdarahan. Untuk penyebab stroke itu sendiri ada 4. Yang pertama adanya trombosis atau bekuan darah di dalam otak. Untuk yang kedua adanya embolisme cerebral di mana adanya bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak. Untuk yang ketiga adanya iskemi atau penurunan aliran darah ke otak. Untuk yang keempat adanya hemoragi cerebral di mana adanya pecahnya pembuluh darah cerebral dengan perdarahan ke jaringan otak atau di ruang otak tersebut. Adapun tips mudah untuk mengenali gejala-gejala stroke di mana yang pertama adalah dengan ingat slogan segera ke RS. Untuk se-nya itu senyumnya itu tidak simetris atau melonjong ke salah satu sisi wajah. Untuk yang ge-nya itu adanya gerakan separuh anggota tubuhnya itu melemah secara tiba-tiba. Untuk yang ra bicaranya itu pelo atau tiba-tiba tidak dapat jelas atau bicaranya tidak jelas dengan mengucapkan kata-kata tidak nyambung. Untuk yang ke-nya itu kebas atau tebal, di mana adanya kesemutan atau kesemutan di separuh tubuh. Untuk R-nya itu rabun atau adanya gangguan pandangan atau gangguan sensori mata. Untuk yang S-nya itu sakit kepala secara tiba-tiba dan tidak tahu kapan itu terjadi. Untuk jenis-jenis stroke di sini ada 2. Yang pertama ada stroke iskemik, di mana stroke iskemik di sini sering disebut stroke sumbatan atau stroke yang paling sering terjadi. Stroke iskemik itu dibagi 2, ada stroke emboli, di mana stroke emboli di sini adanya bekuan darah atau flak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju ke otak. Untuk stroke trombotik di mana adanya bekuan darah atau flak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Untuk yang kedua yaitu stroke hemorrhagic atau stroke berdarah, di mana dibagi 2 lagi. Yang pertama adanya perdarahan intracerebral di mana pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otaknya itu terhenti. Penyebab sering terjadi adalah seperti hipertensi. Dan untuk yang kedua adalah perdarahan subarachnoid di mana pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah sehingga penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya atau aneurisma. Nah, untuk faktor resiko stroke di sini ada 2. Yang pertama ada faktor resiko yang tidak bisa diubah seperti umur, jenis kelamin, ras tertentu, dan genetik atau riwayat keluarga. Untuk faktor resiko stroke yang kedua yaitu faktor resiko yang bisa diubah. Yang pertama seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, stres mental atau fisik, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan obat. Selain itu juga penyakit jantung, riwayat penyakit stroke di keluarganya. Untuk pencegahan stroke itu sendiri seperti mengontrol tekanan darah tinggi, berhenti merokok, dan menghindari asap rokok dengan mempertahankan berat badan yang seimbang, mengontrol kadar kolesterol tinggi, segera periksa apabila mempunyai penyakit jantung atau riwayat penyakit jantung dari keturunan atau keluarga sebelumnya, dapat mengetahui pengetahuan tentang stroke, mengurangi resiko diabetes, tidak mengonsumsi alkohol, dan dapat melakukan olahraga minimal 5 kali dalam seminggu dalam waktu 30 menit. Makan makanan yang sehat dan bergizi seperti lauk,
sayur mayur, dan buah-buahan. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.